في كتاب الله قلبي صار حي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta seluruh pengurus Musalla Al-Amin yang sudah bertungkus lumus memasang tenda, menyiapkan makan-makanan. Banyak buah-buahan yang kita lihat di hadapan kita tapi pokoknya tak ada. Ada buah jeruk, pokoknya tak nampak. Ada buah salak, pokoknya tak nampak. Ada pula pokoknya tapi buahnya tak ada di sini. Antaranya kelapa muda. Ada tapi tak ada di depan kita. Insya Allah semuanya baik-baik, insya Allah. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kombespol Susanto SIK SHMH, yaitu Bapak Kapolresta Pekanbaru beserta seluruh jajaran. Lalu kemudian Bapak Kapolsek Pak Pribadi. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang beserta dihimbau gelar yang kecinta disebut nama, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Temanya menyikapi hal positif tentang media sosial. Saya tadi dari sholat subuh di Islamic Center Bangkinang. Kebetulan kata sambutannya tadi Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Imam Besar Masjid Islamic Center Bangkinang sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Jadi kata Ustadz Mawardi, beliau pergi keluar kota, duduk di lobi hotel, melihat ada seorang yang berpenampilan bukanlah orang pengajian, seperti preman, badan tegap, berotot, celana jeans, baju kaos, pakai jaket kulit, duduk di lobi hotel. Ustadz Mawardi penasaran, ini orang sedang nonton apa? Didekati Ustadz Mawardi, Ustadz lihat rupanya dia sedang nonton ceramah Ustadz Somad. Nah, jadi banyak orang yang tidak pernah ke masjid, orang tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke musola, tidak pernah hadir majelis taklim, tapi rupanya dia mendapatkan pengajian lewat internet. Oleh sebab itu banyak positifnya. Tapi orang juga bisa berbuat maaf cakap, berbuat zina melalui internet. Tak satu dua banyak SMS masuk, dia jadi ingat masa-masa SMP dulu karena bisa berhubungan lagi lewat Facebook. Rupanya ingat dia nama mantan-mantan yang lama, dicari balik di FB, siapa namanya dulu, pas diketik muncullah beberapa lama, ada yang mirip dengan yang dulu, akhirnya dikontak. Sekarang tinggal di mana? Di Pasir Putih. Akhirnya dicari, rupanya jumpa, akhirnya ketemuan, reunian, akhirnya CLBK, Cintolamo bersemi kembali. Terjadilah apa yang terjadi, na'udzubillah. Nah, jadi internet ini dia seperti pisau bermata dua. Kalau dipotongkan ke bawah, motong sapi, motong ayam, motong kentang, motong cabai, bermanfaat. Tapi kalau dipotongkan ke leher, dipotongkan ke urat nadi, berapa banyak rumah tangga rusak gara-gara internet. Berapa banyak anak-anak error, rusak otaknya gara-gara game online PlayStation. Berapa banyak anak-anak tak balik-balik dari warnet. Datang bapak-bapak minta doa sama saya, Ustadz Somad tolong doakan anak saya, tolong doakan anak saya Pak Ustadz. Saya tanya, doa apa Pak? Doa supaya berhenti main game online. Sudah kelas berapa? Kelas 3 SMA. Dulu yang ngasih dia HP siapa? Saya. Yang belikan dia pulsa siapa? Saya. Yang membiarkan dia main gadget tiap hari siapa? Saya. Sekarang yang salah siapa? Ustaz. Nah, ini tak betul Pak. Saya minta pergilah datang ke rumah Ustaz Fulan supaya diruqyah.
Mungkin yang masuk itu jin YouTube, jin Yahoo, jin Twitter, jin Facebook. Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab kita bersama. Kadang-kadang anak-anak ada dia minta pisau, kita tak kasih dia pisau. Mak minta pisau. Nah, jangan pergi pegang pisau, nanti kau luka. Dia minta pisau tak kita kasih. Tapi ketika minta HP kita kasih HP. Kita sangka pisau berbahaya, padahal HP jauh lebih berbahaya daripada pisau. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya terbantu dengan internet ini. Makanya banyak tulisan-tulisan buku saya. Jamaah mau beli buku tapi belum dapat, download saja 30 fatwa seputar Ramadan. Ini tak lama lagi bulan suci Ramadan, cari di Google 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad LC, enter, dapat. Nanti habis Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kurban. Download juga 30 fatwa seputar kurban. Ada 33 fatwa seputar kurban. Lalu kemudian ada lagi tentang sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, bagaimana ruku, bagaimana sujud. Download lagi buku 99 tanya jawab sholat, gratis juga, download di internet. Ada lagi masalah khilafiyah 37 masalah populer, ini pun ada di internet. Pokoknya terbantu dengan ini. Dulu kalau jamaah bertanya, saya sebutkan dalilnya, saya ingat. Lalu kemudian banyak betul tak ingat, maka saya tulis di blog. Ada namanya www.somadmorocco.blogspot. Jadi kalau ada orang nanya saya, Ustadz, dia WA saya, Ustadz bagaimana dengan minjam uang di bank konvensional? Nah itu tak saya jawab, langsung saya tulis di Google Somad Morocco Kredit, enter. Nah nanti langsung dapat tulisannya, tinggal share saja. Ini membantu kita. Ustadz, istri saya maaf, darah haidnya tak berhenti-berhenti lebih 15 hari. Apakah dia masih boleh sholat dan puasa? Itu tak saya jawab. Tinggal tulis saja Somad Morocco spasi istihadah. Nanti Bapak Ibu bisa menengok hukum perempuan yang istihadah, darah haid yang tak berhenti lebih dari 15 hari. Maka dia sama macam orang luka, tinggal dibalut saja lukanya. Habis itu dia tayamum karena tak bisa kena tangan. Tapi kalau lukanya pada organ dalam, dia berwudu setelah masuk waktu sholat. Jam 12 dia tak boleh wudu. Setelah azan berkumandang, bersih-bersih, berwudu, maaf cakap, pakai pembalut. Kalau menetes saat sholat, maafu anhu, dimaafkan. Nanti asar ulang balik begitu, maghrib ulang lagi, isya ulang lagi. Saya tulis lengkap. Nah, ini untuk memudahkan. Tapi kadang banyak jamaah ini sudah kita tuliskan pun masih juga bertanya. Tapi saya tak pernah marah-marah. Hari ini orang masih mau bertanya masalah agama, alhamdulillah. Apa tanya-tanya? Dari dulu pertanyaannya itu aja, muak saya. Orang zaman sekarang masih mau peduli pada agama, itu sudah alhamdulillah. Makanya kalau tadi Pak Ketua Panitia Pengurus mengatakan ini di musola, tapi Ustadz Somad tidak pernah menengok musola masjid. Saya kalau ada orang ngundang tidak pernah minta proposal. Masjidnya besar apa kecil, jamaahnya berapa orang, yang hadir siapa saja, apakah ini mas, tak pernah saya tanya. Pakai WA saja cukup, tak pernah pakai, tidak perlu datang, tidak pernah minta jemput, baik wali kota, gubernur, siapapun tak pernah minta jemput, tidak pernah minta DP, tidak pernah minta honor dilengkap jumlahnya nominal sekian. Makanya ada beberapa tertipu di Jambi. Datanglah orang mengaku tim dari Pekanbaru, minta DP sekian, kan tertipu. Kemarin di Labuan Batu begitu juga. Maka saya share, ini semua bohong. Jangan menebar hoax, jangan menebar ucapan kebencian, jangan menebar penipuan. Nah, itu sudah saya share bolak-balik. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Dan khawatirnya nanti kalau yang menipu masalah duit masih bisa kita balikkan. Menipu dia nanti, saya mau cari istri ketiga, kedua aja belum. Kalau tahu ibu itu mau pula dia, alhamdulillah. Oleh sebab itu ini. Jadi ibu bapak sudah jelas semua ya. Kalau ada yang model-model begini, ini penipu hoax, maka judulnya luar biasa. Menyikapi hal positif
tentang media sosial. Kenapa tak boleh kita sebut negatif? Karena kalau kita sebut kata-kata negatif itu akan memanggilkan sifat negatif, maka kita positif saja. Tapi ada beberapa kasus orang lebih suka negatif. Contohnya orang yang berzina periksa kehamilan, itu dia maunya negatif. Gimana dok hasilnya? Negatif, alhamdulillah. Yang kedua, BNN sedang razia narkoba, tes urin. Tes, gimana hasilnya? Positif apa negatif yang disukai? Negatif. Kalau sempat positif, ditangkap langsung. Kenapa? Karena pecandu narkoba. Nah, jadi yang dimaksud positif, negatif itu juga lihat situasi dan kondisinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini kerja keras yang luar biasa. Memasang tenda biru ini luar biasa. Tenda biru ini kan biasanya dipasang kalau ada orang nikah juga. Hari ini tablik akbar Isra Mi'raj mengumpulkan jamaah sebanyak ini, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, membentang karpet. Maka insya Allah sebesar apapun kerja keras ini dibalas Allah dengan amal soleh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat walaupun sebesar biji sawi, maka insya Allah dibalas Allah Ta'ala. Hari ini kita sudah masuk tanggal, hari apa ini? Rabu. Senin tanggal 1, Selasa tanggal 2, Rabu tanggal 3. Hari ini sudah tanggal 3 Sya'ban. Sya'ban artinya cabang. Kalau ada petani menanam pokok kayu, ditengoknya berbatang, setelah lama berbatang bercabang, maka dia senang hatinya. Kenapa? Bercabang pokok kayu yang dia tanam, tak mati benihnya. Begitulah senangnya orang beriman masuk ke bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban bercabang-cabang keberkahan. Alhamdulillah, bapak-bapak dari kepolisian ingin kebaikan bercabang-cabang, mereka pun datang. Apa kata Pak Susanto? Kalau kami ada kegiatan di kantor, kami tak bisa datang Pak Ustadz, tapi kami nonton pengajian lewat YouTube, lewat FB. Tapi kalau sedang tidak ada kegiatan amat sangat penting, terjun ke masyarakat, kalau ada pengajian kami datang langsung kemari. Nah, jadi bapak-bapak kepolisian ini datang bukan berarti di sini banyak pencuri, bukan berarti di sini banyak kejahatan, tapi memang murni mau ikut pengajian. Karena memang zaman-zaman sekarang ini zaman kritis dan banyak fitnah. Banyaklah calon-calon anggota legislatif, paslon-paslon, kalau sudah mau dekat pemilu kada, ke masjid, tasbih, tapi pihak kepolisian tak ada. Memang dari dulu bapak-bapak polisi memang sudah ke masjid. Kenapa dia ke masjid? Karena laki-laki yang soleh ke masjid. Adapun laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki solehah. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya solehah, betul? Tapi bapak jangan sampai solehah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat. Jadi Pak Ustadz, apalah amal kami yang paling bagus di bulan Sya'ban ini? Besok hari Kamis, ibu-ibu besok puasa sunat Kamis. Kenapa Ustadz suruh ibu-ibu? Karena ibu kemarin banyak puasanya tinggal karena mengandung, karena menyusukan anak, karena maaf cakap berhalangan 7 hari. Maka besoklah masanya mengganti. Niatnya satu saja. Nanti malam bangun, masak nasi. Saya tak makan nasi Pak Ustadz, no karbo. Tahu pula dia karbo sekarang. Jadi makan apanya? Makan roti aja, dalamnya nasi sedikit. Sama aja tuh. Nah, maka yang tidak makan nasi, yang penting sahur. Kalaupun tidak mau makan nasi, jur'atan minal ma', seteguk air. Nawaitu sauma ghadin, aku niat puasa besok mengganti puasaku yang tinggal 7 hari kemarin. Besok hari Kamis, siapa yang puasa besok 1 hari otomatis dapat 3 in 1. Qadha 1 hari lunas, dapat pahala puasa Kamis, dapat pahala puasa sunat di bulan Sya'ban. Ini saya ingatkan ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu saya ingatkan? Karena ibu yang banyak tinggal. Ustadz Somad, Ustadz selalu nyebut ingat ibu-ibu qadha, laki saya 14 hari tinggal. Yang dikhawatirkan ibu, rupanya ibu tinggal 7. Bapak tuh 14, kenapa musafir keluar kota kemarin?
Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ada yang boleh tak mengganti, ada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak sanggup puasa karena tua renta, umur 70 tahun jangan lagi paksa puasa. Ustaz Somad, emak saya umurnya 70, boleh lagi puasa? Tak usah mak, tak usah puasa mak. Jadi fidyatun ta'amu miskin, bayarkan fidyah satu hari makan. Nah, kasih satu hari makan, nasi, beras, lauk pauknya lengkap dengan semuanya, bagikan ke fakir miskin. Nah, itu satu hari. Jangan orang tua dipaksa. Aku Pak Ustaz, emakku udah 70, aku paksa dia puasa. Kenapa? Aku dulu waktu kecil dipaksanya. Oh, ini tak betul. Ini bukan anak durhaka lagi, ini anak durhalek ini. Maka mak-mak kita yang tua jangan dipaksa puasa. Tapi kalau dia sanggup puasa, aku mau puasa, bagus. Dengan puasa gula darahnya turun, dengan puasa kolesterolnya turun, dengan puasa semuanya turun Pak Ustaz. Alhamdulillah orang tua kami sejak puasa darahnya turun, kolesterolnya turun. Yang naik cuma satu Pak Ustaz, marahnya naik. Sabar-sabarkan saja, dia sudah mau puasa insya Allah. Adapun yang tobat, yang kemarin maaf cakap preman, perampok, penyamun, lanun, pokoknya itu semualah satu geng. Nah sekarang sudah tobat, maka diqadha, diganti puasa. Tak bisa saya hitung Pak Ustaz, tak berapa kali saya tinggal puasa. Kau akil balik umur berapa? 10 tahun. Sekarang umur berapa? 40 tahun. Berapa tahun tak puasa? 30 tahun Pak Ustaz. 1 tahun 300, 1 tahun 30 hari, 10 tahun 300 hari, 30 tahun 900 hari. Maka kau ganti qadha insyaallah 10 tahun lunas. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, 1 tahun kau lunas 90 hari, 10 tahun 900 hari. Jadi badan sehat, amal ibadah terjaga. Yang lebih bagus lagi puasa Nabi Daud. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 makan, tanggal 3 puasa, tanggal 4 makan, tanggal 5 puasa, tanggal 6 makan. Nah, ini bagus sekali. Apalagi bagi adik-adik mahasiswa, banyak-banyak puasa sunat untuk irit belanja. Otomatis 15 hari selamat lontong sayur, nasi uduk, selamat. Yang paling bagus bagi yang belum menikah, banyak-banyak puasa, karena kata Nabi fa innahu lahu wija, puasa itu menjadi obat. Karena kalau dia makan ada nafsu, libido seksual, nafsunya tinggi. Tapi kalau dia tidak makan, dia puasa, nafsunya ada, tenaga tak ada. Pandangan pun tinggal sejengkal aja. Itu ada cewek cantik, aku udah tak nampak lagi. Udah gelap aja dunia ini rasanya. Nengok orang baju merah itu bukan cantiknya, nampak semangka aja ingat. Oleh sebab itu maka ini baik bagi ibu-ibu, bapak-bapak. Biasanya kalau suasana panas nih Ustaz Somad, ceramahnya panas berhati-hati. Sudahlah panas, saya buat pula lagi ceramah panas. Nah, kita tentang mengganti puasa-puasa kita yang lalu. Ustaz Somad ada dulu tinggal puasa. Ada. Saya kan tak lahir langsung jadi Ustaz. Dulu pernah juga waktu sanawiyah, pas saya sedang puasa, datang kawan bawa soto Medan. Mat, ayo kita makan. Aku puasa. Jangan kau goda-goda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kau goda. Sedap soto ini, Mat. Mau tak mau ikut tak mata. Pernah dulu waktu kecil lagi sanawiyah. Tahun 1992 saya berangkat haji. Jadi saya pernah tak puasa itu kelas 1, kelas 2. Pas kelas 2, 1992 bulan Mei saya berangkat haji. Umur saya waktu itu 15 tahun. Setelah balik itu puasa penuh, sholat penuh, pacaran tak boleh. Karena kata orang tua, kalau kau pacaran hajinya batal. Jadi ada juga manfaatnya haji muda itu. Kita takut tak puasa, kita takut tak sholat, kita takut. Jadi saya pun berangan-angan nanti anak saya kalau SMP, SMA kita bawa berangkat haji. Mudah-mudahan anak-anak kita muda-muda bisa haji. Banyak orang bercita-cita haji nantilah Pak Ustaz, udah agak-agak pensiun. Pensiun umur 56.
58 tambah umur. Kalau dosen 65. Sampai ke sana tak bisa beribadah. Sampai di Makkah demam, panas dingin, batuk 2 hari mati. Maka kalau mau beribadah, itu ibadah haji perlu tenaga. Sa'i 500 meter, 3,5 kilo. Tawaf, putarannya luar biasa. Panas, dehidrasi, kurang cairan. Oleh sebab itu maka sekali masih muda ini, apalagi sekarang store Pekanbaru ONH bayar 2018, berangkat 2031. Tiap tahun kenduri. Bapak kena kenduri apa nih? Kenduri haji. Berangkat tahun nih? Enggak, 2031. Kenapa kenduri sekarang? Biar supaya tiap tahun didoakan orang Pak Ustaz. Pas 2030 mati. Tak jadi berangkat. Tapi niatnya sampai insyaallah. Innamal a'malu binniyat. Malaysia lebih lama lagi karena mereka duitnya lebih banyak. Rupanya duit banyak ini jadi musibah juga. Banyak orang nyetor. Akhirnya Malaysia sekarang 30 tahun waiting list. Kalau store 2018, 2028, 2038, 2000 Ustadz, dosakah ketika foto wajah kita terpajang di medsos padahal niat kita tidak untuk yang negatif? Kalau pakai jilbab ramai-ramai, ini bu foto ramai-ramai 10-20 orang, tujuannya untuk syiar, untuk kaum muslimin muslimat, begini cara buat pengajian macam di Musolla Al-Amin. Nah, itu boleh, tapi kalau posenya membangkitkan hawa nafsu, pakaiannya sempit, transparan, bedaknya 2 inci, nah, itu menimbulkan maksiat, dosa. Alhamdulillah. Yang lama-lama buka balik FB-nya, buang, bisa di delete itu, buang balik. Apa hukumnya orang selingkuh di media sosial? Tak ada beda. Kataballahu li bani Adam hazzahu minaz zina. Anak Adam itu ada zinanya. Zina nazar, zina ain an-nazar, zina mata memandang, zina telinga mendengar, zina tangan memegang, zina hidung mencium, kemaluan membenarkan atau tidak. Jadi orang yang tidak jumpa, zina jarak jauh, itu juga zina mata, zina telinga, zina otak, zina hati, zina pikiran. Mudah-mudahan kita dijaga dari zina media sosial. Apakah sah nikah kalau calon pengantinnya dalam keadaan haid? Yang nikah itu laki-laki dengan wali atau laki-laki dengan perempuan? Saya ulang balik. Yang akad nikah itu laki-laki dengan wali atau laki-laki dengan perempuan? Laki-laki dengan wali, berhubungan kelamin baru dengan perempuan. Saya wali menikahkan anak saya yang perempuan itu di kamar. Ini laki-laki, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Perempuan tak ada urusan, walaupun perempuan itu sedang haid, walaupun perempuan itu sedang tak ada di situ, maka nikahnya sah. Nah, itu. Jadi tak ada ditanya gimana acara pernikahan, tunda dulu, dia sedang haid. Tak paham. Dulu perempuan itu di kamar. Coba tanya orang-orang Melayu zaman dulu, perempuan itu di kamar. Sekarang lah baru perempuan keluar. Dulu diutus satu orang ke kamar bertanya, dia mau apa tidak. Nah, itu ada laki-laki meminang engkau di ruang tamu, kau mau apa tidak sama dia? Kalau dia diam, maka kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Anak gadis zaman dulu diam. Anak gadis zaman sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Apa hukumnya bagi perempuan mengurus orang tua kita yang renta? Apa hukumnya bagi kita perempuan mengurus orang tua kita renta? Apa jalan keluarnya jika suami tidak menyetujui orang tua berada di rumah kita? Oh, Masya Allah. Itulah kalau nasib dapat laki Fir'aun. Orang tuamu, mertuamu sama.
Orang tuamu membesarkan engkau dari kecil sampai tua, sedangkan mertuamu dibesarkannya anak itu, disusukannya 2 tahun, dilahirkannya meregang nyawa, setelah cantik besar 25 tahun diserahkannya kepada engkau bulat-bulat. Kau cuman bawa seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati. Mau dia engkau menerima? Dulu waktu kau datang meminang tak bawa apa-apa, mau dia menerima engkau. Sekarang di hari tuanya dia sakit, kau tak mau menerima. Laknat Allah untukmu. Wahai para suami-suami yang tak mau menerima mertuanya, maka taubatlah taubat nasuha. Adapun anak perempuan ini kau pikir baik-baik. Kalau kau masih berpikir bisa melanjutkan, dudukkan, musyawarahkan. Tapi kalau tidak, ini kau jumpa suamimu setelah engkau dewasa 25 tahun. Ini orang tuamu membesarkanmu, menyekolahkanmu, mengasih kau makan. Andai kau gendong dia dari simpang 3 ke Makkah bolak-balik, belum tentu dapat membalas budi baik hidupnya. Oleh sebab itu maka taat kepada suami selama tidak melanggar hukum Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan dosa kepada Khaliq Allah Ta'ala. Makanya ibu-ibu, ini pertanyaan ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau nanti mencari menantu, carilah menantu yang bisa ditumpang. Kalau perlu dibuatkan materi 6.000-nya. Nanti kalau aku sakit, stroke, sanggup tak kau sama aku? Kalau sanggup, ku terima. Kalau tidak, ku cari menantu lain. Di media sosial selalu kita lihat begitu terbukanya masalah-masalah. Masyarakat kecil tak bisa menanggapi karena itu. Menyangkut dengan pemimpinan kita. Bagaimana cara agar suara rakyat kecil bisa didengar? Karena rakyat kecil ini kami rasa cukup bijak menanggapi. Kalau tak tahu nanya, masuk ke dalam dia jangan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Saya kalau sudah cerita masalah mobil, masalah motor, masalah listrik, saya tak paham, saya jahil. Abdul Somad tu jahil dalam masalah listrik. Maka saya tanya, Pak, Bapak kerja di PLN kan? Iya. Ini skring kabelnya apa namanya Pak? Saya pun tak tahu juga loh. Saya bagian administrasinya Pak Ustaz. Ini masalah teknis ini tanya ke teknisi. Jadi kalau kita tak tahu tanya. Masalah listrik kita tak tahu, kita pegang kesetrum mati. Yang mati kita sendiri. Tapi masalah pemimpin, masalah aib orang, kita tanya pada orang yang tahu. Jangan-jangan fitnah, jangan-jangan bohong. Katanya kalau mengundang Ustadz Somad itu mesti nyiapkan 60 juta ya. Jadi musola Al-Amin berapa kalian budget siapkan? Tanya dulu orang yang tahu. Kenapa kalian bisa ngundang Ustadz Somad ke musola Al-Amin itu? Apa kompensasinya? Gimana? Jangan difitnah. Gimana sikap kita kalau kita sering difitnah padahal kita tidak pernah melakukan perbuatan itu? Klarifikasi. Jangan asik klarifikasi satu kali saja. Klarifikasi satu dalam bentuk tulisan, satu dalam bentuk video, share sudah. Kalau dia tetap juga memfitnah kita, panggil. Kalau kau ulang lagi kupolda kan kau nanti. Ada namanya pasal mengganggu ketertiban umum, pasal merusak nama baik. Karena pada dasarnya kita ini baik semua. Kalau nama baik kita dirusak, kita bisa tuntut dia. Kebun aja kita masuk kena KUHP pasal sekian, apalagi nama baik kita. Ini penting. Mau tanya Pak Ustadz, saya berbakti pada suami. Apa perlu saya berbakti pada suami yang suka memarahi dan tidak beribadah? Kenapa bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama dia tak beribadah? Jelas-jelas dulu pacaran 2 tahun. Apa saja selama 2 tahun itu? 2 tahun kenalan semuanya pencitraan, pembohongan publik. Selama 2 tahun itu apa saja yang kalian bicarakan? Makanya pacaran tak perlu lama-lama, yang penting ta'aruf, kenal, tengok dia. Taat beribadah, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Kalau tak baik, cari yang lain. Bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Ini dipertahankan juga sama laki hantu. Banyak laki-laki yang lain. Tapi kalau sudah sempat menikah, tak bisa diulang balik, maka ibu-ibu punya 6 wali. Wali ibu ada 6. Ayah, atuk, abang, adik,
pakcik, abang ayah, adik ayah, dudukkan dia. Babi hutan. Ini anak kemanakan kami ini bukan kau jumpa di tepi parit. Ini orang baik solehah. Dulu SD-nya agama, SMP agama, aliyah, pesantren, kuliahnya baik. Tiba-tiba kau tak sembahyang. Kenapa bisa begini? Kau mesti perbaiki akhlakmu. Kami dulu salah fit and proper test, inilah sebabnya. Jangan didiam-diamkan. Perempuan jangan diam, stres mati. Jangan diam, mengadu ke wali. Mengadu ke wali. Bagaimana cara kita menyikapi situasi saat ini di Indonesia? Apakah cukup dengan mendoakan saja? Bagaimana menyikapi pemimpin penguasa saat ini? Dengar baik-baik, pandang baik-baik. Kalau dapat berita cerna baik-baik, tanya ulama ustadz-ustadz kita pakai sistem demokrasi, bukan kerajaan. Kalau kerajaan tunggu sampai mati baru naik anaknya, mati anaknya baru baik cucunya, mati cucunya naik cucunya. Kalau kita tidak, 5 tahun sekali ganti bupati, ganti wali kota, ganti gubernur, ganti legislatif, ganti DPR, ganti DPD, ganti presiden, ganti wakil presiden. Kita berhak untuk menetapkan atau mengganti. Kita berhak untuk mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain. Itu diatur dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, gunakan telinga, gunakan mata, jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Gunakan suara. Hindari penistaan agama, hindari penebar kebencian, hindari menebarkan berita hoax. Tetap gunakan suara, pakai telinga, pakai mata, istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Saya sedang mengerjakan sholat isya. Ada orang memanggil tamu. Bunyi, bolehkah kita membatalkan sholat? Atau bolehkah kita batuk-batuk tanda memberitahu bahwa kita sedang sholat? Allahu Akbar. Datang tamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tanda kita sedang sholat. Nah, lalu kemudian salam itu hanya boleh 3 kali. Idza sallama ahadukum salasan. Kalau kamu salam 3 kali, falam yu'zan, tidak dibukakan pintu, falyarji, pulanglah. Kalau sudah 3 kali salam tak dibukakan pintu, baliklah. Begitu juga untuk miss call. Asal 3 kali miss call tak diangkat, berhentilah. Ini sampai 10 kali miss call. Ujung-ujungnya boleh minta jadwal Pak Ustaz. Apa hukumnya orang yang dinikahkan dalam keadaan hamil di luar nikah? Ini namanya mencoblos sebelum hari H. Perempuan yang hamil dicari laki-laki yang menghamilinya. Kau menghamili dia? Iya Pak, nikah. Ku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Nikahnya sah. Yang jadi masalah, muncul 4 masalah. Pertama, kalau anak itu lahir tak boleh pakai bin bapaknya. Jadi bin apa? Bin emaknya. 2, kalau anak ini nanti mati, si bapak tak dapat harta warisan. Kalau si bapak mati, si anak tak dapat warisan. 3, kalau si anak ini laki-laki, setelah nikah lahir adiknya perempuan. Nanti adik yang perempuan ini kalau nikah tak bisa diwalikan si abang. Karena mereka bukan saudara seayah tapi saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 4, kalau anak nanti lahir perempuan, cantik, dewasa, dipinang orang, si bapak tak boleh jadi walinya. Walinya wali hakim. Wali hakim Pak Ku. Ingat itu baik-baik. Kalau dulu mana tahu hamil model begitu. Zaman dulu nikah Januari, akikah bulan Desember. Sekarang enggak, nikah Januari, April, akikah. Apa hukum yang menikahkan dan menjadi saksi? Hukum menikahkan sah. Hukum menjadi saksi sah. Tak jadi masalah. Kalau anak, makanya Pak Kua tak pernah nanya-nanya. Pernah tak Pak Kua nanya, kau hamil apa tidak? Mana surat scan bukti tak hamil? Tak ada. Kalau anaknya lahir perempuan, siapakah yang menjadi wali nikahnya? Wali hakim. Fasultan waliun man la waliyalaha. Wali hakim jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Ini anak saya Pak Ustaz. DNA-nya sama, air liurnya, darahnya, rambutnya sudah kami periksa di Singapura sama. DNA tak laku Mas Bro. Ustaz, apa hukumnya perempuan yang sholat menggunakan mukena tipis transparan?
Alasan mereka kan pakai bajunya nggak masalah, kan pakai baju yang nggak masalah, sementara auratnya sebagian terlihat. Syarat sahnya sholat menutup aurat. Kalau aurat tak tertutup maka sholatnya batal. Ini tak hanya bagi perempuan, laki-laki juga. Laki-laki tertutup dari lutut sampai ke pusat. Ini sekarang banyak anak-anak muda celananya jeans pendek, baju kaos, ketika sedang rukuk nampak lubang cilik. Saya kalau nengok anak muda sholat depan 3 hari saya tak lalu makan. Udahlah punggung hitam tunjuk juga aku minta. Kalian pakai celana panjang, pakai ikat pinggang, baju ni turun ke bawah, tutup dia. Yang pakai. Mau laki-laki mau perempuan asal terbuka aurat batal sholat, karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Bagaimana Allah mengatur rezeki orang yang baru menikah? Karena saya mau menikah Ustaz, mohon dijelaskan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Setiap yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Dia tak bisa hidup di atas tanah karena tak punya kulit. Tak ada kulitnya. Kalau hidup dia di atas tanah mati kena cahaya matahari. Hidup di dalam tanah. Kulit tak punya, kaki tak punya, telinga tak punya, mata tak punya, tapi tetap hidup juga. Siapa itu? Cacing. Cacing dikasih Allah satu cuman penciuman. Penciumannya tajam. Kalau mati Abdul Somad dikubur di sini, busuk, jarak 1 kilometer cacing-cacing sudah mencium baunya. Begitu cacing mencium bau, dikasih tahunya sama yang lain, "Hai bro, brownies sudah siap." Asal mau bergerak maka rezeki datang. Idza tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kau bertawakal kepada Allah sebenar-benar hakikat tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair. Kamu diberi Allah rezeki macam burung diberi rezeki. Burung pergi pagi pulang petang, pergi kosong pulang perut berisi. Tak pernah burung diam-diam aja di dalam sangkar. Kenapa kau tak pergi? Ya kalau dapat, kalau tak dapat. Maka begitu juga Ustadz Somad, saya diundang buka bersama di Hotel Pangeran, di ruangan convention hall. Ustadz Somad dulu pertama kami menikah, kalau bertamu ke rumah orang, orang tutup pintu karena dianggapnya kami mau minjam beras. Tapi sekarang coba tengok Ustadz kekayaan kami, ini rezeki luar biasa. Jadi menikah rezeki pertama sendiri, kalau sudah menikah ada rezeki istri, kalau sudah punya anak ada rezeki anak, rezeki suami, rezeki istri, rezeki anak. Oh, itulah alasan orang menambah buka cabang satu lagi. Ibu janganlah marah. Ibu ini kadang kalau gini sih ceramah balik aja lah. Jangan. Ada apa dengan Paytrend? Sebab ada video 2 orang ustadz mengatakan Paytrend itu haram. Maka MUI sudah mengeluarkan fatwa. Saya komisi fatwa MUI. Kita ikut ati Allah, taat Allah, wa atiur Rasul, taat Rasul, wa ulil amri ulama kita majelis ulama Indonesia. Ikuti fatwa. Ibu, bapak nanti pulang dari sini pergi ke toko buku beli tebal kumpulan fatwa-fatwa MUI sejak 1975 sampai sekarang. Ada. Katanya Ustadz akan melanjutkan S3 di Maroko, apa betul? Kami sedih dan takut. La tahzan, don't be sad, jangan sedih. YouTube akan selalu bersamamu. Saya terdaftar S3 di Sudan, bukan Maroko. S1 Mesir, S2 Maroko, S3 Sudan. Nanti titel saya Abdul Somad M3, Mesir, Maroko, Sudan. Oh tak juga bisa. M2S. Ustaz tolong jelaskan maksud surah An-Nahl ayat 89. Ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi. Setiap umat ada saksinya. Umat Nabi Nuh saksinya Nabi Nuh. Umat Nabi Isa saksinya Nabi Isa. Umat Nabi Musa saksinya Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad saksinya Nabi Muhammad. Aku bersaksi, kata Nabi Muhammad, bahwa ini adalah umatku. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dipersaksikan Nabi Muhammad SAW. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Setiap umat akan dibangkitkan dengan saksi-saksinya, dan engkau Muhammad akan dibangkitkan menjadi saksi bagi semesta alam. Nama sahabat yang membaca ayat itu Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi baca ayat itu meleleh air mata Nabi. Apa kata Nabi? Hasbuka, enough, cukup.
Cukup Abdullah bin Mas'ud, jangan lagi kau baca. Fa idza ainahu tazrifan, menangis Nabi Muhammad karena sedihnya membayangkan kita akan bangkit di padang mahsyar nanti. Apakah benar maksud ayat ini untuk kesempurnaan Islam kita harus bersyahadat lagi dengan seorang saksi dalam satu napas? Kalau tidak, Islam kita tidak sempurna. Oh. Jadi datanglah ustadz-ustadznya, ustadz aliran saksi ini. Kau sudah bersaksi? Belum. Belum pernah disaksikan gurumu? Belum. Kau bersaksi sama. Jadi datang jamaahnya ke saya, Ustadz Somad, Ustadz mesti bersaksi ke guru kami. Kau bawa guru kau itu kemari biar aku syahadatkan balik. Mana guru-guru? Bawa kemari biar aku syahadatkan balik. Saya bersanad saksi saya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dari guru-guru saya sampai ke Nabi SAW. Saya dipasangkan sorban ke kepala saya oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dia dipasangkan oleh ayahnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dia dipasangkan oleh daturnya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, sampai kepada Sayyidina Al-Husain, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW. Guru kau tu mana sanadnya? Mari biar ku Islamkan. Kalau perlu ku sunatkan dia sekali lagi. Ini penipu atas nama agama, dibodoh-bodohinya orang-orang yang tidak pernah belajar agama, insinyur, dokter, jahil dalam bidang agama, dibodoh-bodohi. Bapak dokter pernah bersyahadat, bapak insinyur pernah bersyahadat, bapak pernah bersyahadat. Orang yang tak ngaji bodoh. Ayo bersyahadat sama guru kami, bayar aja maharnya sekian, UUD, ujung-ujungnya duit. Mudah mengenali aliran sesat dua saja, UUD, UUE, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Kalau laki-laki syahadatnya dari jauh, kalau perempuan harus dari dekat, kalau nenek-nenek dari jauh, kalau yang gadis dari dekat. Udah tahu itu semua. Mudah-mudahan Pak Kapolresta menangkap mereka ini semua. Apa hukumnya kalau malam nisfu Sya'ban diadakan di masjid dengan bawa nasi kunyit untuk dimakan bersama-sama setelah baca Yasin 3 kali? Dengan baca Yasin 3 kali tadi sholat isya jadi terlewatkan dan tidak dikumandangkan azan isya pada saat itu, tapi tetap sholat setelah acara. Syukron. Ada pula senyumnya. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semuanya yang malam itu berdoa. Kecuali dua orang, dua yang tak diampunkan. Pertama musyrik, orang syirik. Yang kedua musyahin, orang yang belum berdamai. Jadi acara Musolla Al-Amin ini acara perdamaian nasional. Mana yang berkelahi tetangga, pengurus, ustadz, jamaah, maka hari ini damai supaya malam nisfu Sya'ban nanti semua doa kita diterima Allah SWT. Adapun malam nisfu Sya'ban itu amalannya apa terserah, mau baca Yasin terserah, mau tahajud terserah, mau sedekah anak yatim terserah, bebas. Mau sendiri-sendiri di rumah baik. Yang kalau dibuat di masjid ramai-ramai itu amalan Khalid bin Makdan dan Makhul para tabi'in di negeri Syam. Di negeri Syam mereka kumpul ramai-ramai, pakai jubah kebesaran, pakai wangi-wangian, bukur, asap-asap, pakai celak, mereka ramai-ramai di masjid. Adapun menunda azan, maka tetap laksanakan azan, solat, habis solat lanjutkan balik. As-salatu ala waqtiha, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Solat tetap pada waktunya. Bagaimana hukumnya jika ada saudara ana yang belum berhijab, tapi ana segan menegurnya? Kalau kau segan menegurnya, putarkan saja video saya 1 menit. Dah, hidupkan kameranya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku yang belum juga berhijab, memangnya kau mau mati nanti masuk mana? Neraka apa surga? Banyak mata-mata berzina gara-gara rambutmu, gara-gara lututmu, gara-gara auratmu. Berapa banyak anak yang hafal Quran hilang hafalannya gara-gara menengok lututmu yang hitam dan berkudis itu. Maka tutuplah auratmu. Ingat, kau akan ditanya di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Saat kau menghadap Allah, istrimu tak ikut, suamimu tak ikut, anakmu tak ikut, kau sendiri akan diminta tanggung jawab. Apakah kau siap masuk neraka jahanam? Mudah-mudahan dengan ini kau bertobat ke jalan Allah SWT. Like and share. Kita dizolimi, difitnah, disakiti, tapi kita berusaha untuk berbuat baik. Apa yang bisa menyadarkan orang seperti itu, Pak Ustadz? Doa. Doa kau tiap malam. Kalau kau dilemparnya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Sudah 2 kali saya dilemparnya Pak Ustadz, gue lempar dia pakai bunga 2 tangkai. Untuk kali yang ketiga, yakinkan potnya ikut sekalian.
Ya Allah, ini orang selalu memfitnah-fitnah aku, menuduh-nuduh aku. Lapangkan hatinya, tiupkan angin kesadaran untuk dia ya Allah. Tiupkan angin kesadaran ke hatinya ya Allah. Kalau dia tak sadar-sadar juga, tiupkan angin puting beliung sekalian. Rata dia dengan tanah ya Allah. Jangan, tak boleh mendoakan yang tak baik. Kita selalu mendoakan yang baik, Pak. Tengok Nabi patah giginya, berdarah pelipisnya. Apa doa dia? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah pada kaumku, mereka buat salah karena tak tahu. Ceramah agama diikuti, pengajian juga, tapi perilaku kita kok tak berubah-berubah. Apa karena metode dakwahnya yang tak tepat? Nyindir saya tuh. Nampaknya tak kealamin lagi. Sakit hati orang sekalian. Kau mau metode dakwah model apa lagi? Ceramah udah, tanya jawab udah, tak akan ku kontrol sampai ke kamar mandi. Hanya kerja lain lagi. Ceramah udah, menjawab aspirasi sampai setong ini, kesalah juga lagi. Ini cari marah kan? Ustadz katanya harus sabar. Oh iya lupa. Marilah kita sabar. Walaupun kita disindir, sabar. Pokoknya jangan pernah berhenti menasihati orang sampai mati. Bagaimana Nabi Muhammad mengajak pamannya menjelang sakaratul maut. Kalau ada kawan kita itu jahat, pecandu, peminum narkoba, saat dia mau mati, kita tetap bisik ke telinganya, la ilaha illallah. Udahlah tadi mati lampu, sekarang datang pula pilot mengganggu. Tak tahu mereka hari ini kita acara pengajian. Nah, bawa agak jauh deh sikit. Andai ada pecandu, peminum, pemabuk, pengadat, pezina mau sakratul maut, apakah kita diam aja kita tengok? Kita bantu dia syahadat kan? Kita bantu dia syahadat. Tiba-tiba datang, gimana Pak Ustaz kita? Biar aja, biar rasakan ya. Nah, kau rasakan, mati loh. Mati. Tak boleh dendam, tetap kita bisikkan la ilaha illallah. Jangan dendam, tak boleh dendam ke semua. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, gimana hukum kalau kita minta diruqyah? Boleh tak kita minta diruqyah? Boleh. Apa salahnya? Katanya kalau minta diruqyah nanti tak termasuk dalam golongan yang tidak dihisab 70. Itu ada sebabnya. Pertama, dia meyakini ruqyah itu yang menyembuhkan dia. Kedua, dia meyakini orangnya. Ketiga, ruqyahnya bercampur dengan ruqyah syirik. Adapun kita sedang sakit, minta diruqyah, boleh. Tolong ruqyah, minta ruqyah. Pergi ruqyah ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, jumpai namanya Ustadz Saifullah. Nanti di ruqyah. Ada ruang situ. Ruqyah ada, bekam ada. Di rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di lantai bawah ada ruqyah, ada bekam, ada juga sengatan lebah. Kawan saya kena asam urat, disengat lebah lutut. Lebah hidup itu dicucukkan ke dalam. Gimana rasanya bang? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Kau coba aja lah. Ustaz, menurut Ustaz gimana tentang musik la ilaha illallah? Itu aja lah belakang. Coba tulis di YouTube tuh, somat musik. Berserak-serak video. Somat musik. Ini tak punya paket. Kalau musiknya baik, maka baik. Kalau musiknya tak baik, maka tak baik. Musik ngajak nikah baik. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik. Musik anak-anak kita tadi baik itu. Lagu-lagunya bagus. Apa salahnya? Musik mengajak jihad. Aibar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa yaud. Bagus. Atau musik ingatkan kita pada mati. Mati. Bagus, apa salah? Musik ingatkan kita pada Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sejuk hati orang mendengarnya. Aku kalau sudah mendengar Ustadz berselawat, sejuk aku rasa. Kenapa? Dekat dari kipas angin. Kalau berjualan pakai pelaris atau jimat, apa hukumnya Pak Ustaz? Dan mematikan orang berjualan dengan apa hukumnya Pak Ustaz?
Nampak jualan orang laris. Bagaimana supaya jualan orang ini tak laris lagi? Diambillah tanah kuburan, disiramkan supaya orang ketika menengok itu tak nampaknya jualan orang. Begitu juga kalau ada anak gadis, gimana supaya anak gadis ini tak nikah-nikah? Dicari tulang pukang. Macam mana pukang tu malu, begitulah anak gadis tu malu sampai mati hingga tak nikah-nikah. Itu namanya sihir, pakai jin, hantu, setan. Orang yang minta kepada setan, maka matinya nanti bersama setan. Siapa yang sudah pernah minta pada setan, putuskan hubungan dengan setan. MOU, Memorandum of Understanding between me and setan. Saya ingin tanya, apakah seorang istri apabila sudah memasak, sang suami, apakah sang istri tidak bisa rujuk lagi? Memasak kok rujuk? Apabila seorang istri apabila sudah memasak sang suami, kalau laki-laki mencerai namanya tolak. Kalau perempuan menggugat namanya khulu. Kalau hakim memisah namanya fasakh. Ini salah nih. Kalau laki-laki mentolak, mencerai namanya tolak. Kalau perempuan minta pisah namanya khulu. Kalau laki-laki menjatuhkan namanya fasakh. Talak 1, talak 2 masih bisa balik. Gimana cara baliknya Pak Ustadz? I back to you my dear. Baliklah tu dah. Dengan syarat iddah belum habis. Iddahnya berapa? 3 bulan. Kalau iddah sudah habis, ulang akad balik macam nikah dulu. Pakai 2 saksi, pakai wali, pakai mahar, pakai ijab, pakai qabul. Ulang balik. Itulah namanya pengantin baru stok lama. Bagaimana sikap kita? Apa harus kita lakukan terhadap saudara kita yang di Palestina? Kirimkan duit. Kami mengumpulkan dana untuk Palestina ini berjuta-juta sudah. Dari mulai tembilahan sampai ke bagan siapi api, sampai mobil terbalik dulu mengejar pagi subuh, mengejar duit untuk dibawa ke Palestina. Some organizer kumpulkan duit. Yang tak sanggup ngasih duit maka berdoa. Saya tak pernah berhenti doa tiap khutbah Jumat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Awak doa Palestina, dia tidur. Waktu ditanya, kau kenapa tak ikut doa tadi? Saya sudah ke Palestina tadi sebentar puasa. Bagaimana menyikapi isu-isu yang terjadi tentang banyaknya yang ingin memecah belahkan umat Islam? Apakah di situ ada unsur politiknya? Tak usah terlalu banyak cerita macam-macam. Yang penting kau datang aja ke masjid. Datang ke masjid, sholat berjamaah, ikut pengajian. Kalau sudah kita bersatu begini, ada yang bisa memecah belah kita? Mana ada? Kuat persatuan kita, tak ada yang bisa mecah belah. Orang yang bisa dipecah belah itu kalau yang datang jarang-jarang ke masjid. Sering ke masjid, jumpa Pak Ustadz, jumpa Pak Lurah, jumpa Pak Camat, jumpa Pak Polres, jumpa Pak Polsek. Insya Allah tak ada yang bisa mecah belah kita. Kenapa? Karena persatuan kita kuat. Siapapun isu-isu internet padam kalau kita terus jamaah. Tadi subuh di Masjid Islamic Center Bangkinang, melimpah ruah jamaah luar biasa. Ini pula di musola, ini kita disatukan oleh masjid. Apapun mazhabmu, apapun aliranmu, apapun ormasmu, engkau tetaplah saudaraku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mainkan. Saya sebagai perawat di rumah sakit, saya sering kali menyaksikan pasien sakratul maut. Bagaimana tindakan saya terhadap keluarga pasien dan pasien tersebut? Ini kepala pasien, ya, ini kakinya, ya. Mana telinganya sebelah kanan? Bisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Belum lagi gitu dia. Tunggu sakit parah. Ini baru demam-demam puyuh tadi. Udah agak-agak parah baru. Nanti lidah tuh memendek ke dalam. Lidah ini tidak menjulur gini ya. Memendek dia ke dalam. Itulah hebatnya Allah. Mengucapkan la ilaha illallah tak perlu pakai bibir. Kalau menyebut nama somat pakai bibir. Somat, masjid, musola. Tapi kalau la ilaha illallah tak perlu pakai bibir. Mulut ternganga, lidah di dalam. La ilaha illallah. Nampak bergerak anak lidah. La ilaha illallah. Bergerak dari dalam. Kalau sudah bergerak sekali jangan kacau lagi. Satu orang memantau, nampak diam. Tapi kalau ada dia meracau-racau, berapa harga sawit sekarang gitu.
Bisik lagi, la ilaha illallah. Tolong gelang sama cincinku jangan kasih menantuku, kata dia. Bisik, jangan lagi Pak Cik, bisik la ilah. Sampailah dia mati dalam keadaan husnul. La ilaha illallah, menggeleng. La ilaha illallah, menggeleng juga. Ambil HP, tunjukkan gambar. Ini kan? Iya. Gambar apa kau tunjuk? Bala 6. Itu ditunggunya dari tadi rupanya. Ini kan? Iya, kata dia. Masuklah gol. Pak Ustaz, apa hukumnya seorang anak dianjurkan kalau ada anaknya situ baca Yasin? Buka tafsir Ibnu Katsir. Orang sakaratul maut bagus dibaca kayak Yasin supaya cepat matinya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pelan-pelan baca, turun rahmat Allah, cepat dia mati. Tapi jangan gara-gara ini pula nanti balik abangku terlambat bangun tidur, bacakan Yasin. Yasin. Oh, mau cepat kau aku mati ya, kata abang. Ustadz, saya dulu dosen. Setelah menikah diajak merantau, saya cuma ibu rumah tangga. Dulu janji calon suami saya boleh kerja, namun setelah punya anak saya tak bekerja. Dia takut gaji saya lebih besar. Ibu saya kecewa. Lalu saya harus bagaimana Pak Ustadz? Itulah, kalian dulu waktu belum nikah itu kenapa tak selesai MOU-nya? Bang, ini yang perempuan yang masih gadis-gadis, kau betul-betul cerita sama dia. Bang, aku ini disekolahkan makku sampai S2, S3, S cendol, S doger. Dia tak mau aku cuman masak saja. Kalau gua hamil boleh, karena tak mungkin ku titipkan ke kambing. Boleh aku hamil, tak apa-apa kata dia. Tapi nanti setelah punya anak, makku ini mau aku kerja. Karena dia sudah potong-panting menyekolahkan aku dulu. Nanti kalau tak begini masalah. Gitu. Ini masalah kerja, masalah pindah. Apakah dia mensyaratkan harus tetap di Pekanbaru atau bebas kau mau pergi kemana? Nah, jangan setelah pindah baru nelpon saya. Ustaz, suami saya harus pindah. Orang tua saya tak setuju. Gimana nih Pak Ustaz? Dulu kenapa tak selesai? Dulu waktu kenalan gimana? Makan bakso, makan mie ayam. Makan bakso, makan mie ayam. Emangnya nikah bakso sama mie ayam? Duduk bersama suami ini ibu ini yang tak setuju anaknya ini harus kerja, suami pula duduk bersama. Judul rapatnya, mau dibawa kemana hubungan ini? Haruskah istri selalu berkomunikasikan ke suami setiap kali istri mau berinfak bersedekah, istri mempunyai penghasilan sendiri? Kalau menikah dengan perempuan, apakah harta perempuan itu automatically menjadi harta suami? Ibu-ibu menjawab tidak. Ibu punya sawit kebetulan dari ayah ibu. Ibu punya ruko kebetulan dari emak ibu. Ibu sendiri pekerja pegawai maka punya tabungan. Ketika nikah tidak otomatis jadi harta suami. Hai suami, hartamu punya engkau. Hai istri, hartamu punya engkau. Tapi sebagai istri solehah, engkau ngomongnya bukan minta izin, sekedar ngomong kulo nuwun kata orang Jawa. Ngomong, bang, aku mau bersedekah ke masjid. Si abang pun jangan kegeeran. Biniku ini bukan minta izin, dia sekedar ngomong. Maka kau tinggal ngangguk aja. Iyalah bang, bin aku mau, iyalah. Duit dia. Hanya kita punya ikatan. Begitu. Tapi kalau bini itu tak kerja, dari uang belanja itu perlu dia minta izin. Bang, izinkah abang kalau duit bini? Tapi ibu tentu sopan. Jangan pula, bang, ini aku mau nabung, abang tinggal ngangguk aja. Duit aku, harta aku. Kalau abang tak ngangguk, awas. Janganlah gitu. Bagaimana solusinya? Anak saya pacaran sudah lama, sementara niat baik mau dilaksanakan, tiba-tiba masuk orang ketiga. Bagaimana jalan keluarnya? Anak pula dibiarkan pacaran sampai berlama-lama. Ini orang tua yang membiarkan anak pacaran, itu artinya sama dengan silakan kau berzina, silakan kau berzina, silakan. Kawan saya bertamu ke rumah perempuan, datang pertama dikasih teh, datang kedua oke, datang ketiga langsung bapaknya nanya, kau kapan mau minang anaknya? Begitu, yang dibiarkan. Kalian duduk sini ya, papa sama mama mau nonton dalam. Duduk.
Habis itu datang pula laki-laki satu lagi, ini perempuan Salome ini. Tak betul? Ini bukan kenakalan remaja, ini juga kenakalan orang tua. Ngomonglah, kami ini dihormati di lingkungan ini. Kami ini jamaah Mushola Al-Amin. Malu kami kalau datang laki-laki nengok anak gadis kami. Kamu mau nikah atau cuma jalan-jalan? Kalau cuma jalan-jalan, bawa bolu kemari. Tapi kalau mau nikah, bawa orang tua muslim, itu nikahkan. Gitu, harus jelas. Jangan tak jelas. Pak Ustadz, menantu saya seorang artis mu'allaq, istrinya sekarang sudah bercadar dan meninggalkan pekerjaan yang lama. Dia dianggap aneh di lingkungan keluarganya. Bagaimana pandangan Pak Ustadz? Bada al-Islamu gharibun, Islam ini pertama kali datang dulu dianggap aneh. Fa saufa yakunu ghariban, di akhir zaman nanti akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba, kalau di lingkungan itu orang tak sholat, tiba-tiba ada satu pegawai sholat, maka dia dianggap aneh. Kalau di lingkungan itu orang tak berjilbab, ada satu yang berjilbab, maka dianggap aneh. Kalau ada di situ orang tak memberi anaknya pacaran, semuanya ngasih anaknya pacaran, ada yang anggap aneh. Anak sekarang kalau tak pacaran, pacarnya mana? Aku jomblo, hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Aneh. Maka berbahagialah orang-orang yang aneh, karena tetap berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menurut Ustadz wanita yang memakai wangi-wangian? Ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat boleh. Datang seorang sholat, makan bawang putih, bawang merah. Kata Nabi, jangan dekati tempat sholat kami. Man akala thauman, siapa yang makan bawang putih, basalan, bawang merah, falyatazil musallana, tinggalkan masjid musalla kami. Itu artinya apa? Islam tidak membenarkan bau-bau busuk. Tapi ada perempuan yang memakai harum-haruman, kata Nabi, berzina hidung laki-laki menciumnya. Maka jalan tengahnya, kalau hanya memakai yang menghilangkan bau, bau ketiak, bau keringat, bau rambut, hilang baunya, boleh. Tapi kalau sampai parfumnya dipakainya di sana, tercium imam ke musola. Sampai imam itu pun lupa ayat. Ar-Rahman. Ibu pakai saja yang menghilangkan bau. Bau kaki, bau lutut, bau kudis, bau kepala, bau ketiak, bau macam-macam, menghilangkan bau. Tapi sampai berlebih-lebihan over, ada tuh parfum kalau dipakai turun bersayap-sayap malaikat berjatuhan. Ada itu ya. Pak Ustadz, peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW bertemu dan Nabi yang berbeda di setiap tingkatan langit. Mengapa demikian? Apakah menunjukkan derajat para Nabi? Menunjukkan tentang tingkatan-tingkatan yang paling dia jumpai Nabi Musa alaihissalam. Lalu apakah Musa lebih tinggi? Bukan. Itu tidak menunjukkan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan Nabi. Kami manusia tak boleh membeda-bedakan Nabi. Allah yang membeda-bedakannya. Kita semuanya kullun amanna min indi rabbina. Kami semuanya beriman kepada Allah SWT. Tapi bahwa Nabi kita penghulu, pemimpin para Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kertas terakhir, dia punya istri 2. Tapi dia sama istri yang pertama karena kerjaan. Sedangkan istri pertama sudah menyuruhnya. Apakah dia punya istri 2? Tapi dia sama istri pertama aja karena kerjaan. Sedangkan istri pertama sudah menyuruhnya. Apakah itu tetap dosa? Orang yang tidak adil sama istrinya, nanti di akhirat bangkit hari kiamat, bahunya mereng sebelah. Kalau nanti pas kita bangkit dari kubur nampak mereng, tahu yang dulu itu kan. Mudah-mudahan Bapak menjadi orang-orang yang adil di antara istri-istrinya. Tak ada yang berani mengaminkan. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la dainan illa qadaitah. Utang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah.
saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang akan menikah berikan jodoh yang baik, soleh dan solihah. Wala aziban illa zawajtah, wala raghiban illa anjabtah, yang ingin menikah, sudah menikah punya anak, berikan anak yang soleh dan solihah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Segala hajat kami dunia akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, tunaikan, mudahkanlah hajat kami itu ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf silap salah. Saya mohon izin langsung karena ada pertemuan di kantor. في كتاب الله قلبي صار حال